Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qawmir zalimin. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balam bukan sembarang balam, balam basarang di rumpun pandan. Salam bukan sembarang salam, iko salam orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli walau kalihal musyrikun walau kalihal munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan yang paling terutama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua tanpa henti. Salawat beriringan salam, tidak lupa-lupanya dan tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat, yakninya putra gurun pasir. Senin subuh ia lahir, patung-patung di sekeliling Ka'bah jatuh tersungkir. Siapa lagi kalau bukan Nabi Allah yang terakhir, yakninya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bercucuran darah, beraliran keringat demi tegaknya kata La ilaha illallah di permukaan bumi ini. Baiklah, tanpa memperpanjangkan kata-kata mukadimah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit nasihat tentang hal yang paling pasti namun paling sering dilupakan, yaitu kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini bukan sekedar ucapan, melainkan ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakannya pahalamu. Kematian ini tidak memandang usia, memandang jabatan, memandang atau menunggu siap atau tidakkah kita, melainkan ia bisa datang kapan saja, baik waktu kita muda, waktu kita tua, waktu kita sehat, ataupun di waktu kita sakit. Kematian ini adalah gerbang yang wajib kita lewati untuk pindahnya kita dari alam dunia ke alam akhirat. Orang-orang juga bertanya, saya pun juga bertanya, apa gunanya mengingat kematian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat putusnya kelezatan, yaitu kematian. Mengingat kematian ini bukan untuk membuat kita takut lalu putus asa dari kehidupan, bukan. Namun mengingat kematian ini adalah untuk kita dapat bisa menghargai waktu
dan terpacu untuk memperbanyak amal soleh. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang cerdik, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan tidak lupanya ia bersedia untuk menghadapinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat sakaratul maut menjemput, harta yang kita tumpuk tidak bisa menolong. Jabatan yang kita banggakan sudah hilang. Keluarga tercinta hanya bisa mengantar sampai liang lahat. Maka dari itu, marilah kita bersama untuk memanfaatkan sisa umur kita yang ada dan menjadikan ajang kebaikan untuk menambah kebaikan. Rajin beribadah, beramal, gemar bersedekah, dan saling bersilaturahmi. Membersihkan hati, diri dari sifat iri dengki. Ketika sakaratul maut menjemput tersebut, harta yang saya sebutkan tadi, jabatan yang kita banggakan, tidak ada gunanya. Semua tinggal, tidak kita bawa. Yang menemani kita di hari kelak hanyalah dua: amal kebaikan dan amal buruk kita. Maka dari itu, bertaubatlah kita bersama. Karena kita tidak pernah tahu sampai mana, sampai kapan, dan di mana nafas kita terakhir berhembusnya. Apakah masih berhembus di detik berikutnya? Kita tidak tahu itu. Pesan saya bagi teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama gemar bersedekah, rajin beribadah, saling menyambung silaturahmi, membersihkan diri dari sifat iri dengki dan lain semacamnya. Sebagai penutup pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita di hari kelak dapat ditempati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling baik. Keadaan husnul khotimah, mati dengan baik dan dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian nasihat pendek saya pada kesempatan kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sebelum saya akhiri tausiah pendek saya pada hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Bunga flamboyan di tengah laman, rancak dipandang di urang lalu. Patamuan pasti ado papisahan, papisah kita sama dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.